yang begitu bagus, serta tadi ditutup oleh testimonial dari salah seorang murid kita, dari seorang mahasiswa, dan beliau sekarang hebat banget ya. Beliau bisa menjadi mentor di komunitas Yes, dan beliau juga adalah salah satu pembicara di Yes I Can nanti minggu depan di Manado. Dan tentunya saya senang banget ya mengulik sebuah kisah orang yang background-nya itu minus, background-nya nggak punya apa-apa. Karena di bisnis ini bukan kepintaran yang dibutuhkan, bukan gelar sarjana yang dibutuhkan, bukan Anda lulusan mana yang diperlukan, bukan Anda yang punya skill berbicara atau pandai ngomong yang dibutuhkan, yang bisa sukses. Bukan juga Anda itu lahir dari kota besar, bukan juga Anda itu lahir dari keluarga pengusaha yang bisa sukses. Enggak. Siapapun background Anda, apapun latar belakang Anda semua bisa sukses di bisnis ini. Asal 2K. Ulangin ya. Ingat 2 kata-kata saya. Asal 2K. Yang pertama, Anda punya kemauan. Dan K yang kedua, Anda mau kerja keras. Ini sudah saya sampaikan 23 tahun terus-menerus. Asal punya kemauan dan mau kerja keras. Di NRT pun juga disampaikan hal yang sama. Anda punya kemauan dan kerja keras. Apa yang membuat Pak Vito? Pak Vito itu background-nya apa? Orang tuanya dulu memang lahir, Pak Vito orang tuanya lahir di Jawa Tengah, Klaten. Sewaktu beliau masih mahasiswa, orang tuanya meninggal. Sehingga beliau dan ibunya harus terpaksa mengungsi ke kota Manado. Untuk menambah penghasilan, Pak Vito itu harus jaga warna. Anak muda yang punya banyak keterbelakangan. Bukan lahir dari keluarga kaya. Orang tuanya pun bahkan sudah meninggal. Khususnya ayahnya. Kita lihat juga, apakah beliau punya privilege bahasa zaman sekarang? Enggak punya sama sekali. Tapi dia punya satu, punya kemauan. Dan dia mau kerja keras. Manusia kalau sudah punya kemauan, dia sudah nggak peduli dengan apa kata lawan. Kalian yang merasa bisnis itu sulit, yang cowok merasa gengsi jualan atas, yang cewek juga merasa sulit karena nggak pandai ngomong. Ingat kata-kata saya. Kata-kata saya hari ini itu tidak banyak mengutip kata-kata yang canggih-canggih kita. Saya cuma mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan selama 23 tahun belakangan. Ikuti kata-kata saya. Orang sukses, cari jalan. Orang gagal, cari alasan. Ikuti ya. Orang sukses, cari jalan. Orang gagal, cari alasan. Jelas-jelas orang sukses itu sudah nggak punya jalan, tapi dia masih bisa menemukan jalan. Itulah cara berpikir atau mindsetnya orang sukses. Nah, orang gagal jelas-jelas sudah tidak punya alasan, masih aja ada alasan. Itu orang gagal. Nah, mindset apa yang kalian mau miliki? Kalau kalian bilang, Pak, saya nggak punya modal, Pak, saya nggak pandai bicara, saya nggak punya teman, saya bukan sarjana lulusan S1. Hubungannya apa? Emang waktu kamu bergabung menjadi reseller di komunitasnya ditanya, gelarmu apa? Tinggi badanmu berapa? Berat badanmu berapa? Emang mau memilih pramugari ya, Pak? Kan enggak. Asal Anda punya KTP, Anda sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia, Anda sudah resmi berusia 17 tahun, kamu bisa terdaftar di komunitas. Artinya apa? Siapapun, background apapun, kalau kamu mau kerja keras, punya kemauan, bisnis ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anda yang mau sukses. Bahkan sukses besar. Jangan nanggung-nanggung kalau sukses. Tadi Pak Vito bilang, kalau bisa menjadi luar biasa, kenapa menjadi biasa-biasa? Tapi masalahnya banyak orang, dia masih memilih hidupnya biasa-biasa. Terutama di zaman sekarang. Gengsi jauh lebih dominan daripada kemauan dan kerja keras. Anak zaman sekarang, bedanya sama zaman dulu apa? Kemudahan instan itu nomor 1. Dikit-dikit googling. Dikit-dikit cek Instagram.
Dikit-dikit cari di YouTube. Pertanyaan saya, zaman dulu kami tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada Google. Bisa sukses itu? Apalagi zaman sekarang ada Google, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Ya jauh lebih cepat sukses. Terus bedanya di mana? Bedanya anak muda zaman sekarang actionnya tidak, scrollingnya yang banyak. Actionnya enggak, cari informasinya terus yang banyak. Nah ini yang jadi problem. Kenapa saya ngomong jadi problem? Akhirnya kalian itu tidak action, tidak segera bertindak, tapi cari alasan terus. Wah, kalau ini nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Nanti teman saya mau ngomong apa? Masa cowok jualan kembali? Masa cewek itu hari ini jualan apa? Kayak seperti orang nggak punya pekerjaan. Hei, saya mau berpesan sama kalian. Makan tuh gengsi. Kalau kalian lebih mementingkan ego kalian, saya mau berpesan. Besok cicilan mobil kalian atau cicilan rumah kalian bukan ditanggung oleh tetangga. Juga bukan ditanggung oleh teman-teman yang ngolok kamu. Juga tidak ditanggung oleh teman-teman yang nyinyir kamu. Juga tidak ditanggung oleh orang-orang yang komen di sosmed kamu, komen di Facebook kamu, komen di IG kamu. Iya kan? Yang mengatakan, bisnis kok jualan, kok seperti kayak gitu. Ya kan? Tapi besok waktu kamu posting ke Turki, orang yang sama akan nanti DM. Boleh nggak titip oleh-oleh dong di Turki? Ya kan? Orang yang nolak kamu justru nanti mau titip oleh-oleh. Dan celakanya kamu dengerin orang kayak gini. Loh ini yang parah siapa? Betul? Yang parah siapa? Kok kamu mau dengerin orang-orang yang nyinyir? Dan ternyata seorang Jack Ma sekalipun, orang yang tersukses di China saat ini, waktu awal dia mau mendirikan Alibaba, itu 20 orang yang temannya diundang, 19 menolak. Alias nggak ada yang percaya. Sama kayak saya. Saya pertama kali ngumpulin teman-teman saya untuk saya ajak bergabung di bisnis ini. Semuanya tertawa. Semuanya nggak ada yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kamu ditolak, artinya kamu tuh sudah di track yang tepat menuju sukses. Kalau kamu hari ini ditolak, artinya kamu itu sudah di jalur yang tepat untuk berhasil. Karena ditolak dan diterima, itu satu paket menuju keberhasilan di bisnis ini. Kamu cek semua saudaranya orang-orang yang sukses. Tidak ada yang tidak pernah ditolak. Semuanya ditolak. Kata-katanya pedes, kata-katanya menyakitkan. Semuanya sama. Bahkan mereka punya kemirikan, kisahnya itu pahit, kisahnya getir, kisahnya itu juga rasanya. Nah, sekarang mindset ini, mental ini tidak dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena bisa jadi Anda dibesarkan oleh kemudahan. Maka saya bilang, orang Indonesia itu kaya raya. Anda jangan ngomong diri Anda itu orang miskin. Saya tuh paling jengkel kalau mengatakan diri Anda itu orang miskin. Menurut saya, orang yang miskin itu apa? Selama Anda masih punya dua tangan, Anda masih punya dua kaki, kamu masih punya otak untuk berpikir, kamu tuh orang kaya raya, tahu nggak? Kamu mau tahu orang miskin? Mau tahu orang miskin? Sesungguhnya mau tahu? Orang miskin itu adalah orang yang sudah tidak punya harapan. Catat itu. Quote saya malam ini, orang miskin adalah orang yang tidak punya harapan. Disuruh presentasi, malu. Disuruh demo kalung, nggak bisa. Disuruh tawarin produk, nanti takut nggak ada yang beli. Itu orang miskin. Kenapa? Karena miskin sesungguhnya bukan miskin hati. Miskin mental itu miskin yang sesungguhnya. Orang Indonesia itu kaya-kaya. Buktinya apa? Kamu nggak punya uang selama COVID, Corona. Rata-rata orang Indonesia pulang ke desa, bertani. Nggak mungkin kelaparan. Karena apa? Tanam padi bisa makan. Tanam kentang bisa makan. Tanam tomat bisa makan. Apanya yang miskin? Kamu jangan ngecap dirimu miskin. Miskin itu kan cuma bahasa sosmed aja. Yang Anda merasa diri Anda itu kecil, merasa diri Anda itu nggak berguna. Padahal kamu tuh kaya raya.
Kamu masih punya mata nggak bisa melihat. Kamu masih punya telinga nggak bisa mendengar. Kamu masih punya mulut nggak untuk bisa bicara. Kamu masih punya jari nggak untuk mengetik. Kalau enggak ya kamu kayak orang lain. Tapi orang yang nggak punya harapan itu miskin mental. Parah orang miskin mental. Disuruh apapun, alasannya ada aja. Saya nggak bisa, saya nggak mampu lah. Bisanya cuma rebahan, nongkrong nggak jelas. Tapi minta duit sama orang tua nomor 1. Iya kan? Terus, kenapa banyak orang kerja TKW, TKI ke luar negeri? Mohon maaf ini ya, TKW, TKI ya, mohon maaf. Saya juga temu 10 orang yang berangkat, ini saya dari ke luar negeri. Rata-rata yang berangkat, itu karena mereka tidak punya pekerjaan.